Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Pemirsa, kali ini kita akan mengupas lagi topik yang sangat hangat, yang menarik, yang sedang hangat-hangatnya lah, ya kan. Kali ini kita akan membahas mengenai amnesti dan abolisi yang diberikan kepada dua terdakwa kasus korupsi, yaitu Tom Limbong dan Hasto Kristianto. Nah, pemirsa, ini menarik karena ini ada sebagian yang menganggap keputusan Presiden Prabowo memberikan hak prerogatif amnesti dan abolisi ini, ada yang mengatakan ini tidak berguna politik atau yang lain lah itu, atau bisa mencederai kurs hukum gitu kan. Nah, mungkin ini sebelum saya masuk ke sana, saya akan bacakan ini supaya pemirsa tahu apa sih amnesti abolisi itu kan. Amnesti ini dari sumber Ratas TV yang kita catat bahwa amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu, ya. Sedangkan abolisi adalah penghapusan, atau dari bahasa Latin ini, bahasa Latin abolitio yang artinya penghapusan, atau definisinya adalah merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Jadi kalau bahasa singkatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Belanda ini adalah peniadaan peristiwa pidana gitu kan. Nah, pemirsa, ini yang menarik, ada sebagian komentar yang mengkritik gitu kan, pemberian amnesti abolisi ini terhadap terdakwa kasus korupsi. Di antaranya ini ada pengamat atau akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, yaitu Ferry Amsari. Nah, ini dia mengatakan menarik di pernyataannya nih kan, dia mengatakan bahwa amnesti dan abolisi sebagai konsekuensi dari peradilan politis, ya. Dia mengatakan nih hukum sedang dipermainkan, ya. Kalau mau memaafkan Hasto dan Tom, kenapa harus begini amat? Ya, drama di pengadilan dulu. Kenapa nggak dari awal? Bukankah kepolisian, kejaksaan, dan KPK di bawah presiden? Ya, ujar Ferry ya saat konfirmasi kepada wartawan ya hari Jumat 1 Agustus ya 2025. Nah, dia ini kutipan saya bacakan lagi, dia ya mengatakan ini kesempatan para politisi memanfaatkan situasi. Jadi ujung-ujungnya orang capek dengan segala drama peradilannya, tapi nanti akan jadi pahlawan politik di belakang layar gitu kan. Nah, tapi yang menarik lagi, ini ada satu lagi akademisi yang berkritik juga pemberian amnesti dan abolisi ini, ya, yaitu seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Herdiansah Hamzah Castro, panggilnya Castro nih kan. Ya, dia mengatakan bahwa keputusan Prabowo memberikan amnesti dan abolisi ini merupakan tindakan yang keliru dan harus dikritik, ya. Ya, karena menurut dia, ya, alasan disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menyebut pemberian pengampunan terhadap Hasto dan Tom ini untuk menjaga persatuan adalah tidak beralasan, ya kan. Dia kutipannya saya bacakan nih. Amnesti dan abolisi seolah jadikan alat kompromi politik. Iya, kata Castro ya, menurut suara ya. Nah, ini menarik nih. Nah, kebetulan ini juga di dalam sambungan telepon saya akan meminta pendapatnya. Itu dari seorang pengamat juga ya. Ini saya sebut sebagai pengamat hukum atau politik ya juga, tapi beliau menjabat juga sebagai ketua majelis. Majelis itu masyarakat pemantau kebijakan legislatif dan eksekutif, ya, dengan Bang Subianto atau SGY ya dipanggil kan. Ini saya sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang SGY. Wah, ini kalau ditanya ada kaitan-kaitannya ya pasti ada kaitannya. Ya. Itu nggak bisa dibantah, kaitannya itu ada. Ya. Karena kan waktu Pilpres itu kan ada tiga kekuatan ya. Ya. Tiga kekuatan. Kekuatan pertama itu kekuatan dari Prabowo ya, yang bergabung dengan Jokowi atau didukung oleh Jokowi dengan Gibran ya. Ya. Gibran calonnya. Ya. Ya kan? Ini saya bilang didukung oleh Jokowi karena kan dinyatakan langsung oleh Presiden Prabowo ya. Ya. Oh, dia jadi karena didukung Jokowi begitu ya. Ya. Ya, ada kekuatan itu. Ya, gampangnya kekuatan
Presiden Prabowo atau calon Presiden Prabowo saat itu dengan kekuatan incumbent Presiden Jokowi. Itu kekuatan pertama. Di situ bergabung partai-partai. Terus kekuatan kedua, kekuatan PDI. PDI dengan beberapa partai pendukung, ya kan, itu menjadi kekuatan alternatif. Yang ketiga ada kekuatan Mas Anies Baswedan, dengan didukung oleh beberapa partai PKS, ya kan, Nasdem dan PKB. Faktanya itu ada 3 kekuatan itu, gitu. Ini kekuatan Prabowo bergabung dengan Jokowi, kekuatan PDI, terus kekuatan Mas Anies. Nah, fakta juga menjelaskan bahwa kemudian Prabowo terpilih, Prabowo terpilih. Dalam proses pilpres itu kan kita semua menyaksikan bagaimana Tom Lembong, yang saat itu mendukung Mas Anies Baswedan, itu sangat keras dalam menyampaikan pandangan, pendapat dan sebagainya, ada kritik yang sangat tajam sekalian, gitu ya. Itu kritiknya itu memang kalau dalam tanda kutip itu kritik kepada incumbent-nya dalam hal ini adalah Presiden Jokowi saat itu. Begitu pula PDI, sejak mencalonkan Gibran, tidak mendukung calon dari PDI, mendukung Prabowo. PDI kemudian juga memberikan respon yang sama, artinya keras juga terhadap Presiden Jokowi saat itu. Nah, kemudian selesailah menang pilpres, kemudian menang Prabowo. Nah, dalam waktu yang selanjutnya antara Jokowi dengan PDI itu kan semakin meruncing, lalu kemudian muncul kasus yang lama, yang berujung Sekjen PDIP Bang Hasto, kemudian terseret atau menjadi tersangka dalam kasus dugaan PAW, Harun Masiku, suap PAW, Nah, bahkan dalam sidang itu diponis 3,5 tahun. Tapi sebelumnya lebih dulu adalah Tom Lembong, ponisnya 4,5 tahun. Ini 2 kekatan ini. Ini kan sebenarnya kalau saya sih melihatnya Presiden Prabowo ini sekarang sedang menggunakan jurus win-win solution. Win-win solution. Ya tentu ini juga berangkat dari Prabowo itu sendiri. Prabowo itu kan kalau kita lihat Bapak kita ini kan tampil atau menang sebagai presiden itu kan dengan berdarah-darah, dengan berdarah-darah. Dia ikut di awal dengan PDI 2004, kemudian melawan Jokowi kalah, dia ikut dari Golkar, pada saat pemilihan calon presiden Golkar kalah, kemudian dengan PDI jadi WC kalah, melawan Jokowi kalah 4 kali, melawan Jokowi kedua kali kalah, kemudian tiba-tiba dia bergabung, ini matang barang ini, matang. Kemudian dia melihat bahwa rupanya ini persoalan ini begitu rumit, masuk di kabinet. Nah, dari situ dia mulai melihat, ini sesungguhnya untuk membangun negeri ini nggak bisa berantem ini, nggak bisa saling bunuh, saling sikut dan sebagainya. Ini harus bersama-sama, kan persoalan begitu complicated dan kira-kira begitu benang merahnya. Nah, itu kubunya yang sekarang ada Anies Baswedan dulu itu adalah pendukung Prabowo 2014-2019. Jadi kalau PDI kami pernah juga berpasangan dengan Prabowo
yang ada di kelompoknya Anies Baswedan ya dan yang ada di PDI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan Prabowo itu sendiri. Itu benang merahnya. Nah kemudian Prabowo sekarang juga sudah menjadi tambah kuat karena juga mendapat dukungan dari mantan Presiden Jokowi nih. Dia berpikir ini ngapain lagi ribut-ribut, ya sudah kita selesaikan semua lah. Jadi ini adalah langkah win-win solution. Walaupun prosedurnya prosedurnya itu kan kita tahu bahwa ini diusulkan oleh Menteri Hukum. Menteri Hukum kita itu ada Suparman ya. Agatas ya. Ya, itu dia yang mengusulkan. Dia mengusulkan Presiden Prabowo untuk amnesti dan abolisi, apapun urusannya, pengertian dan sebagainya, intinya bebas lah gitu lah memang menurut Anda ini Anda sepakat ini terjadi tanda kutip barter politik atau kompromi politik ya, bahwa karena kan kita lihat begitu selesai pemberian amnesti dan abolisi ini dalam jangka berapa jam ya itu kan dan kebetulan PDIP sedang kongres ya, dan Megawati sebagai ketua umum PDIP memerintahkan menginstruksikan seluruh kadernya akan mendukung pemerintahan Prabowo gitu kan. Ini sebenarnya bukan bagian dari barter politik. Ini kan mereka semua itu berteman, kita aja yang di bawahnya berantem gitu. Mereka tuh di atas itu ngobrol satu meja ngopi gitu loh. Ribut di bawahnya, nggak paham, nggak ngerti. Ribut. Ini saya kalau dalam dunia politik, walaupun saya bukannya bagian dari elit, saya pernah di partai jadi orang elit, sebagainya. Jadi saya tahu betul bagaimana perilaku orang-orang elit itu. Di bawah kita mesti biarin aja orang berantem, di atas ngopi mereka. Jadi kita ini jangan bodoh juga, gitu loh. Jadi di atas mereka ngopi, kita menafsirkan A, B, C sampai Z. Mereka ketemu ketawa-ketawa kok. Tapi ini maaf saya potong Bang Rizky. Ini ada yang mengatakan permasalahannya adalah yang diberi pengampunan dihapuskan hukumannya ini keduanya adalah terdakwa kasus korupsi. Bukan tahun politik ya. Kalau masa Orde Baru kan dulu yang mengatakan ini, kalau dulu mungkin ada diberi pengampunan seperti kasus-kasusnya Orde Baru ya, kasus kayak Muhtar Papahan ya, kemudian Sebintang Pamungkas ya, karena dia tahun politik ya kan. Betul. Kalau kita lihat tarik ke belakang kan kebanyakan hal begini kan dalam konteks politik ya gitu ya. Misalnya Sri Bintang dan sebagainya ya. Betul itu. Tapi kan ini nggak bisa dipisahkan juga politik dengan korupsi ini. Jadi memangnya Tom Lembong itu murni korupsi. Buktinya dia nggak ada niat jahat kok, nggak ada mensteria kok, nggak ada keuntungan kok. Jadi ini sejak dibilang ini rekayasa hukum atau kriminalisasi. Jadi bukan murni urusan korupsi. Bang Hasto lah, ini saya hormat banget sama Bang Hasto nih. Jadi kalau misalnya mau ditangkap Bang Hasto, ya kenapa nggak saat PDI lagi berkuasa? Kenapa nggak saat Jokowi masih bergabung dengan PDI? Tangkap aja itu Hasto. Tapi kan ini enggak. Kita nggak bisa bilang ini urusan korupsi murni, enggak itu. Itu terlalu naif kalau kita melihat dari kacamata itu. Baik, Bang Rizky, terima kasih tanggapannya. Nanti kita akan coba lagi mengulas lagi ini buat catatan buat kita. Terima kasih sebelum Bang Rizky. Terima kasih sebelumnya. Jadi sebelumnya saya tutup nih Bang Rizky ya. Jadi gini Pak. Silakan. Memang akan muncul pro kontra begini, dan sebagainya, dana begini, tapi ini adalah langkah yang paling terbaik gitu loh, langkah yang paling terbaik, dan memang ini untuk tujuan ya. Kalau saya kan sudah disebut juga oleh Menteri Hukum, ini untuk kebaikan kepentingan bangsa, untuk saling mengisi dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo ini ya yang ada di pikirannya ini, kita sama-sama kita bangun negeri gitu loh. Nggak usah ribut, kira-kira begitu tuh. Dan Pak Jokowi juga sudah berkomentar loh untuk masalah ini. Komentar Pak Jokowi itu begini, dia bilang itu hak prerogatif presiden. Dia begitu. Artinya apa? Artinya memang Pak Prabowo ini dengan pengalamannya dia saat dia berhadapan dengan Jokowi, kemudian bergabung dengan Jokowi melalui Pilpres dan sebagainya. Intinya ini dia ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa ayo kita bangun negeri ini sama-sama. Begitu benang merahnya. Baik, terima kasih Bang Rizky untuk tanggapan Anda. Nanti kita akan follow up lagi. Terima kasih sebenarnya Bang Rizky. Siap. Assalamualaikum.
Bisa nantikan lagi terus perbincangan di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Ya, dari studio Ratas TV di gedung Associate Tower, kawasan Intermart PSD, saya melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam,